Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. PUU 11 2013 tertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Kalau yang menjadi alasan pemerintah melarang FPI karena organisasi ini dinyatakan tidak memiliki surat keterangan terdaftar, hal yang sama juga harus diberlakukan kepada ormas-ormas lain. Kalau yang dipersoalkan terkait dengan FPI adalah tindakannya yang sering melakukan kekerasan, sweeping, dan tindakan lain yang meresahkan masyarakat, maka hal yang sama juga harus diberlakukan kepada ormas lain. Bersama Menko Polhukam Mahfud MD membantah dalil yang disampaikan sejumlah politisi bahwa pembubaran FPI adalah bentuk kriminalisasi oleh negara. Menurut Mahfud MD, pembubaran ormas bukan dalam ranah hukum pidana, tapi ranah hukum administrasi negara. Kalau respon sih kan bisa dilihat dari medsos ya, laporan big data yang masuk ke kita sebagian terbesar gitu menganggap tindakan pemerintah tepat dan ditunggu-tunggu. Narasinya juga dianggap tepat, itu laporan big data yang kita terima. Kemudian sebelum itu memang kita kan survei juga, nggak sembarangan ya, pakai data intelijen. Seberapa besar harapan masyarakat tentang tindakan yang harus diambil pemerintah. Sebagian terbesar memang minta agar pemerintah segera menindak karena ini sudah meresahkan masyarakat gitu. Nah itu orang nggak ngerti hukum itu. Tadi saya juga lihat seorang politisi mengatakan pembubaran organisasi itu harus oleh pengadilan karena kalau tidak itu kriminalisasi. Ini bukan kriminal, ini hukum administrasi negara. Jadi hukum administrasi negara dan hukum pidana itu beda. Kalau di dalam hukum administrasi negara, hukuman dijatuhkan lebih dulu. Kalau yang dihukum merasa dirugikan, dia yang menggugat ke pengadilan. Seperti kita membubarkan perusahaan-perusahaan gelap, mengambil tanah-tanah yang diklaim secara sepihak, itu ambil dulu. Baru kalau saya punya bukti kok diambil, baru ke pengadilan. Nah itu hukum administrasi. Sama dengan ini, hukum administrasi, bubarkan dulu. Ini kan tadi tindakan pemerintahan, bukan tindakan penegakan hukum pidana gitu. Beda kalau hukum pidana, orang tidak boleh dinyatakan dihukum sebelum divonis oleh pengadilan. Ditahan boleh, tapi dia harus diputus oleh pengadilan untuk dinyatakan dihukum. Kalau hukum administrasi itu dilakukan lebih dulu di mana-mana, seperti penutupan perusahaan dan sebagainya. Itu menjadi bukti bahwa FPI itu dengan tokohnya itu mendukung ISIS, sedangkan ISIS itu menurut PBB itu adalah organisasi internasional, organisasi teroris internasional. Nah, itu lagi, oleh sebab itu kita menyebut tokoh-tokoh ISIS, orang-orang yang pernah aktif dan menjadi pengurus dan anggota FPI, itu tadi ada 35 orang yang sudah dijatuhi hukuman pidana karena tindak pidana terorisme. Anggota dan atau pengurus ISIS ada dari 206, 100 orang sudah dijatuhi pidana karena kejahatan umum, tindak pidana umum. Nah, dan ketika melakukan itu di dalam putusan-putusan pengadilan itu disebut kaitannya dengan FPI, bukan sembarang gitu ya, itu ada vonisnya di berbagai putusan pengadilan.
Ya kita lihat perkembangannya lah. Kalau itu kan juga terjadi pada HTI ya, HTI bubar, lalu ada bentuk lain, tapi juga tidak seperti dulu, tidak tidak masif. Yang ini pun juga mungkin tidak akan masif, tetapi kalau melakukan tindakan hukum kita tangkap orangnya sekarang, karena organisasi itu sudah tidak ada, kan gitu. Kalau bahwa kemudian berhimpun dengan nama lain tapi baik-baik saja kan kita tidak bisa melarang. Aparat mulai dari pusat sampai ke tingkat RT gitu, desa, kecamatan itu tidak boleh memberikan atau merespon permintaan izin atau surat kalau itu berbendera FPI gitu, karena FPI itu sudah dilarang. Misalnya FPI di sebuah desa minta izin mau mengadakan pengajian gitu, nggak boleh. Itu FPI itu tidak ada secara hukum, dia tidak punya legal standing. Kalau perkumpulan badminton ini mau mengadakan rekreasi itu boleh gitu, karena itu tidak dilarang. Tetapi kalau FPI, nama FPI dan seluruh simbolnya gitu, itu sudah tidak boleh. Dan bersama untuk membahasnya telah bergabung lewat sambungan Zoom Deputi Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Sugeng Purnomo. Pak Sugeng, selamat malam. Selamat malam Mbak Afi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga bergabung anggota DPR RI fraksi PKB Maman Imanul Haq. Kang Maman, selamat malam. Selamat malam Mbak Afi. Iya, selamat malam. Dan Sekretaris PP Muhammadiyah Pak Abdul Mukti. Pak Abdul Mukti, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak-Bapak, kita akan mulai diskusinya usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa, pembahasannya akan kami lakukan usai yang satu ini. Baik Bapak-Bapak, Pak Sugeng, Kang Maman dan juga Pak Abdul Mukti, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Talk. Mungkin pertanyaan pertama saya akan ke Pak Sugeng Purnomo terlebih dahulu. Mengutip tadi Menko Polhukam mengatakan bahwa putusan untuk menyatakan FPI sebagai organisasi terlarang ini masuknya ke ranah hukum administrasi negara, bukan ranah hukum pidana. Mungkin bisa Anda jelaskan untuk juga pengetahuan semua pihak, aspek apa saja yang membuat ternyata keputusan ini masuknya ke dalam ranah hukum administrasi negara, Pak Sugeng? Baik, Mbak Afi, kalau ditanyakan tentang apakah betul itu masuk ranah hukum administrasi negara, pemerintah ini punya kewenangan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga kehidupan masyarakat menjadi teratur, menjadi damai, tidak ada katakanlah kekisruan di dalam pergaulan sehari-hari. Nah, untuk membuktikan dari sisi hukumnya apakah betul ini masuk di dalam ranah hukum administrasi, kita bisa melihat di ketentuan pasal 80A Undang-Undang 16 2017 tentang Ormas, yang memang di situ memberikan kewenangan apabila memang syarat-syarat katakanlah yang terkait dengan perizinan itu tidak dipenuhi, memang bisa dibubarkan. Jadi memang ini sudah murni memang langkah hukum administrasi. Jadi kira-kira hanya memang pada saat pemerintah mengambil keputusan untuk menghentikan kegiatan FPI ini, tentu berbagai pertimbangan itu dilakukan. Di antaranya adalah adanya data yang kita miliki bahwa anggota-anggota FPI itu terlibat dari berbagai tindak pidana, baik itu tindak pidana terorisme maupun tindak pidana umum lainnya. Kira-kira seperti itu. Baik, apakah ada jalur yang bisa ditempuh bagi pihak yang berkeberatan dengan keputusan pemerintah ini, Pak Sugeng? Ya, tentu bisa. Ini kan bentuknya keputusan. Keputusan dari katakanlah pejabat tata usaha negara. Maka kalau misalnya para pihak merasa ingin menguji kebenaran secara hukum dari keputusan yang telah diambil pemerintah ini, maka mereka dipersilakan menurut ketentuan hukum untuk mengajukan pengujiannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan pemerintah tidak mungkin untuk menghalang-halangi itu, karena ini adalah hak.
Jadi ada ruang yang memang bisa ditempuh, ada jalur yang bisa ditempuh lewat pengadilan tata usaha negara jika memang ada pihak yang ingin menguji atau juga merasa keberatan atas keputusan ini ya. Bukan kemudian seakan-akan tidak ada ruang bagi warga negara manapun untuk menguji atau mengajukan keberatan ya. Baik. Ya, ini kan negara hukum dan pihak FPI sudah menyampaikan dalam salah satu pernyataannya itu memang akan mengambil langkah itu ya. Kita pemerintah sangat siap untuk itu, kita sudah perhitungkan itu. Baik, jadi sudah diantisipasi sebelumnya. Itu tadi penjelasan Pak Sugeng dari kacamata hukum. Bagaimana dengan kacamata politik di DPR ini, Kang Maman? Ini ya pro kontranya riuh sekali, bahkan sampai masuk ke dunia maya. Sejauh ini bagaimana Kang Maman melihat langkah pemerintah melakukan pelarangan terhadap FPI? Ya, kalau PKB jelas mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, kita melihat bahwa ini adalah momentum untuk mengembalikan kembali karakter Islam wasatiyah, moderasi Islam yang selama ini diusung oleh paling tidak dua ormas penting, yaitu NU dan Muhammadiyah. Jadi jangan sampai citra Islam Indonesia yang selama ini terjaga dengan baik, tiba-tiba sedikit tercemar oleh perilaku agitasi, intoleransi, dan juga hasutan-hasutan di ruang publik, sehingga keadaban publik hilang. Yang kedua, pidato Presiden tadi, dan saya mendapatkan langsung pada pertemuan dengan Presiden tanggal 17 November, kalau kita ingin menjadi negara yang maju, maka persoalan untuk keriuhan di tengah masyarakat itu harus sedikit direm. Itu yang dikatakan oleh Mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah, bahwa bila suatu negara bisa menyelesaikan persoalan yang menimbul kelompok-kelompok yang menimbulkan keriuhan, kegaduhan, maka diyakinkan negara itu akan maju. Dan ini persoalan ke depan kita adalah menghadapi pandemi, dan kita berharap di 2025 akan menjadi negara yang maju. Dan yang ketiga, yang terakhir, saya ingin mengatakan bahwa dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik pada pasal 20, bila ada sekelompok masyarakat yang melakukan agitasi, lalu kekerasan, diskriminasi, serta juga melakukan hasutan tentang kebencian terhadap satu kelompok, maka itu perlu negara hadir untuk melakukan pelarangan. Jadi menurut saya dari kacamata ini, kita ingin melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah tiada lain adalah untuk menguatkan kembali positioning kita sebagai bangsa dan negara yang ingin maju. Dan tentu kita pun berharap bahwa nanti para pendukung FPI akan merubah strategi dakwahnya. Dakwah yang amar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, dan nahi mungkar dengan cara yang betul-betul sesuai dengan aturan hukum. Tidak perlu melakukan kerusakan, tidak perlu melakukan orang terhadap kelompok minoritas, tidak perlu juga ada orang yang terus-menerus merasa terancam dengan kehadirannya. Dan saya yakin sebagian besar kelompok-kelompok yang hari ini masuk di FPI, ada banyak orang yang ingin melakukan dakwah dengan cara yang baik, sehingga stigma yang jelek itu akan hilang. Dan tentu kita berharap semangat kita untuk melakukan misalnya hadir di bantuan bencana, juga melakukan upaya penguatan ukhuwah baik Islamiyah atau juga Watoniyah serta Basyariyah akan terbentuk. Jadi saya ingin mengatakan PKB mendukung upaya pemerintah ini sebagai resolusi di 2021. Oke, resolusi di 2021. Baik, saya ke Pak Abdul Muti. Dari kacamata Ormas Islam, bagaimana tanggapan Anda, Pak Abdul Muti? Ya, saya kira kita Ormas ini adalah bagian dari masyarakat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Sebagai bagian dari warga negara, tentu kita harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di negara kita. Kalau Muhammadiyah ini masuk dalam salah satu poin dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, bahwa hidup manusia itu harus bermasyarakat dan kita harus mematuhi hukum yang berlaku di negara kita sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Karena itu bagi Muhammadiyah, konsistensi untuk kita ini menjadi bagian bangsa Indonesia dengan patuh pada hukum itu menjadi komitmen untuk kita senantiasa bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa ini dan senantiasa melakukan amal-amal yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Sehingga dalam kaitan ini, kalau alasan yang disampaikan oleh pemerintah terkait dengan pelarangan FPI itu adalah alasan-alasan hukum, ya tentu saja semuanya dikembalikan kepada
aturan dan mekanisme hukum yang berlaku. Tadi Pak Sugeng juga menyampaikan kalau memang ada keberatan ya silakan tempuh jalur hukum. Karena situasi sekarang ini memang membutuhkan sikap kedewasaan kita di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan yang kedua, dalam situasi pandemi seperti disinggung oleh Pak Kiai Maman tadi, kita ini kan seharusnya lebih banyak mencurahkan energi untuk mengatasi persoalan wabah pandemi COVID-19 ini dan berbagai masalah yang ditimbulkannya, daripada misalnya harus hiruk pikuk dengan persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak memiliki substansi dalam kaitan kita menghadapi persoalan bangsa yang lebih besar lagi. Pak Abdul Mukti, ada yang mengatakan bahwa langkah pemerintah membubarkan FPI adalah kriminalisasi terhadap ormas Islam. Apa tanggapan lebih jauh dari Anda, Pak? Saya kira tidak ya, saya kira tidak. Menurut saya ini harus kita lihat sebagai bagian dari bagaimana negara berusaha menegakkan aturan dan hukum secara adil. Karena itu saya menyampaikan dalam berbagai kesempatan untuk pemerintah juga konsisten terhadap adanya ormas lain yang dia tidak memiliki SKT atau juga ormas lain yang dia memang menimbulkan keresahan di masyarakat, main hakim sendiri dan berbagai kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada di negara kita ini. Kalau ini kita semuanya sepakati, saya kira tidak perlu ada kekhawatiran soal itu. Karena sekarang Mbak Afi juga sudah ada yang mulai menggoreng di medsos. Setelah FPI tinggal Muhammadiyah, gitu sudah ada yang Nah, makanya saya tanyakan bahwa ada yang mencoba tetap menggoreng, menjaga baranya gitu dengan kata atau diksi yang dipilih adalah kriminalisasi terhadap ormas Islam. Tapi tadi jawaban Anda sudah jelas gitu. Kang Maman, dengan pertanyaan yang sama dari PKB sendiri, bagaimana melihatnya? Ya, saya melihat bahwa yang dilarang itu adalah FPI dengan corak yang melakukan apa yang disebut dengan kepemimpinan berbasis kerumunan identitas. Nah, FPI dengan corak seperti itu membahayakan karena kepemimpinan berbasis identitas itu mudah diagitasi untuk melakukan kekerasan, hasutan, dan juga melampaui wewenang aparat. Nah, kalau nanti FPI misalnya berubah bentuk dengan nama apapun, lalu mengabdikan kembali kepada nilai-nilai dakwah wasatiyah seperti yang dilakukan NU dan Muhammadiyah, menurut saya why not, tidak masalah. Jadi negara sebenarnya tidak melarang ormas Islam, tapi negara harus hadir dalam keadaan ketika ada satu ormas, apapun namanya, yang mengganggu kepentingan nasional, mengganggu keselamatan publik, serta mengganggu ketertiban masyarakat, serta masyarakat umum. Nah itu harus hadir, apapun ormasnya, namanya, dari berbasis agama apapun. Jadi menurut saya kehadiran negara pada konteks ini penting. Dan nanti kalau FPI ternyata merumuskan kembali sebuah strategi dakwah dengan mengedepankan penguatan civil society seperti NU, lalu juga sekolah dan rumah sakit dan sebagainya seperti Muhammadiyah, menurut saya kita welcome. Dan saya bilang bahwa PKB akan bekerja sama dan juga belajar bersama bagi orang-orang yang selama ini ingin menyalurkan dakwahnya, bahwa tantangan dakwah ke depan adalah kita menghadapi pandemi, dakwah ke depan bagaimana kita menjadi negara yang kuat dan maju. Baik. Kita akan jeda Bapak-Bapak. Usai jeda akan saya tanyakan lebih jauh ke Pak Sugeng. Ini ada informasi, saya ingin konfirmasi bahwa FPI batal melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Milik Negara atau PT-UN terkait dengan pembubarannya. Dikonfirmasi oleh kuasa hukum FPI, Aziz Yanwar. Apakah benar seperti itu? Sudahkah informasi tersebut Anda terima? Lalu langkah berikutnya dari pemerintah seperti apa? Tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya akan kembali ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, ini mungkin pertanyaan juga dari masyarakat banyak. Di media sosial juga banyak ditanyakan. Jika ternyata di Juni 2019 harusnya FPI secara de jure tidak bisa beraktivitas karena kemudian sudah selesai, kenapa kemudian menunggu 1,5 tahun untuk menyatakan FPI sebagai organisasi terlarang? Apakah karena ada momentum politik sehingga pertimbangannya menjadi lebih jauh? Begini. Hal yang pasti bahwa apa yang diputuskan oleh pemerintah semata-mata yang paling utama adalah untuk menjaga eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada 4 hal yang menjadi katakanlah dasar, yaitu menjaga Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 45, keutuhan
kehidupan dalam negara Republik Indonesia, dan yang terakhir adalah merawat keberagaman yang ada. Nah, pemerintah punya kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap organisasi-organisasi kemasyarakatan. Jadi bukan berarti kalau misalnya SKT-nya sudah habis, kemudian kita bubarkan, tidak. Ingat, di dalam surat keputusan itu, SKT hanya menjadi salah satu. Ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Nah, kemudian upaya-upaya untuk melakukan pembinaan sudah begitu banyak dilakukan, yang salah satunya tentu dilakukan oleh Pak Menko Polhukam untuk mengajak dialog, tapi juga tidak direspon dengan baik. Nah, kemudian kondisi yang terakhir, setelah kembalinya MRS ke Indonesia, kemudian terjadi berbagai pelanggaran yang diantaranya adalah munculnya kerumunan. Kita sama-sama tahu pemerintah sedang bekerja keras untuk mengatasi bagaimana mengendalikan pandemi COVID-19 ini. Lah kok ini ada kelompok tertentu yang seakan-akan mengabaikan apa yang kerja keras yang dilakukan oleh pemerintah. Maka pemerintah mempertimbangkan dari berbagai situasi, termasuk anggota FPI yang melakukan tindakan pelanggaran hukum pada masa sebelumnya, di mana data yang ada pada pemerintah ada 35 yang terlibat tindakan kegiatan terorisme dan ada sekitar 106 yang terlibat tindak pidana umum yang lain, maka pemerintah menganggap tepat saatnya untuk melakukan penghentian kegiatan yang dilakukan oleh FPI, termasuk larangan penggunaan atribut atau katakanlah identitas FPI. Oke. Pak Sugeng, baru tadi juga saya sampaikan pertanyaan bahwa FPI batal melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait pembubarannya. Disampaikan alasannya karena SKB itu dianggap cacat dan kemudian tidak akan dianggap karena akan dibuang tanda kutip ke tong sampah. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, kalau memang itu dianggap cacat, ya diuji mestinya. Nah, kalau tidak diuji, berarti secara hukum dia menyadari bahwa langkah pemerintah itu sudah tepat. Jadi pemerintah sudah sangat siap seandainya ada pihak yang mengajukan keberatan dan mengujinya menggunakan sarana pengadilan. Jadi kira-kira seperti itu, Mbak Afi. Baik. Saya akan tanya ke Kang Maman dan Pak Abdul Muti. Dari kemudian FPI tidak melayangkan gugatan ke PT UN, apa konsekuensi baik secara sosial maupun politik dan dari juga sisi keamanan, Kang Maman? Ya, tentu semua warga negara dan ormas di dalamnya itu harus patuh kepada apa yang dilakukan oleh menjadi keputusan negara. Negara ada entitas yang memang mengatur soal itu. Apalagi sekali lagi saya mengutip Kovenant Internasional tentang hak sipil dan politik, bahwa pada pasal 18, 19, dan 21 ada pembatasan bahwa negara boleh hadir untuk lalu ormas-ormas atau kelompok-kelompok yang mengganggu ketertiban, melakukan hasutan kebencian, itu memang harus dilarang dan dibatasi. Maka kalau itu dilakukan, maka artinya sudah tidak boleh ada lagi simbol kegiatan atas nama FPI. Nah, kalau nanti ada atas nama FPI yang lain yang tidak dilarang seperti itu, tentu negara ini menjamin kebebasan kita berserikat, menjamin kebebasan kita berbicara, menjamin kebebasan kita untuk berkumpul. Dan saya rasa pemerintah kita adalah pemerintah yang memberikan perhatian kepada warga negaranya. Saya ada di Komisi 8 yang tahu persis bagaimana negara memberi perhatian kepada pesantren, misalnya dengan BOP. Negara pun hadir ketika harus memperhatikan kelompok-kelompok umat Islam, para da'i, para asatidz, para habaib, yang hari ini terdampak pandemi COVID-19. Jadi menurut saya kita mengajak kembali para ex-FPI untuk kembali sekali lagi merumuskan strategi dakwah ke depan. Ini negara dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan yang betul-betul dijamin oleh undang-undang, dan kesempatan ini harus dipakai. Ayo kita bikin pesantren sebaik-baiknya. Makanya sekali lagi saya juga meminta Mbak Afi agar soal Megamendung itu urusan tanahnya urusan lain, tetapi selamatkan anak-anaknya, santri-santrinya. Lalu yang kedua, kita tuh meminta agar kita melakukan sinergitas dengan semua kelompok ormas-ormas Islam ini. Karena bagaimanapun kita tidak ingin ada kelompok umat Islam yang sedang bergairah dengan keislamannya, tiba-tiba dimanfaatkan untuk kepentingan politik identitas. Lalu hanya bisa teriak-teriak di jalan,
dengan lelah dan sebagainya, menuduh kiri kanan, menghasut kiri kanan, dan mereka tidak mendapat apa-apa. Makanya ketika habis masanya di Kemendagri Ormas FPI itu, saya pernah bilang di salah satu stasiun TV, apa tidak berpikir aja FPI untuk menjadi partai politik, supaya jelas berapa jumlahnya, supaya jelas bagaimana perjuangannya, supaya jelas lalu dari mana mereka mendapatkan income. Jadi jangan sampai lalu hanya dijadikan sebagai komoditas politik oleh kelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Itu kata kuncinya. Saya yakin teman-teman akan kembali berjuang dengan keyakinan bahwa inilah Indonesia, hubul watan minal iman. Mencintai Indonesia adalah komitmen keimanan kita. Oke, Pak Ahmad Murni mau menambahkan bahwa kemudian tidak jadi disampaikan gugatan, ada konsekuensi yang lebih jauh secara politik mungkin dan lain-lain. Bagaimana tanggapan Anda? Itu nanti tugasnya Pak Sugeng lah yang soal itu. Saya ingin berbicara dan juga pada Islam yang sudut toleran lain dan moderat. Ya, saya kira pada sudut lain yang kita penting bersama-sama bangun komitmen adalah bahwa Islam ini adalah bagian terbesar dari bangsa Indonesia. Dan karena itu maka sebagai bagian terbesar bangsa Indonesia, kalau kita melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, maka insya Allah bangsa ini akan menjadi lebih baik lagi. Sehingga karena itu, bagaimana kita mengekspresikan Islam di ruang publik adalah ekspresi yang mencerminkan nilai-nilai Islam yang di dalamnya, sebagaimana nama Islam itu sendiri adalah damai, sejahtera, dan tentu saja ini perlu menjadi bagian dari bagaimana kita berinteraksi dengan seluruh elemen masyarakat. Karena itu dalam situasi seperti sekarang ini, yang sangat kita perlukan adalah bagaimana menghadirkan Islam yang memberikan solusi terhadap berbagai macam problematika sosial dan juga problematika ekonomi dan problematika lain yang sangat kompleks. Boleh kita mengkritik, karena itu bagian dari kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kritik itu kan harus dilaksanakan dengan cara-cara yang baik, dilaksanakan dengan cara-cara yang benar. Pemerintah juga tentu saja tidak boleh menutup diri terhadap kritik, karena itu bagian dari sebuah sistem demokrasi yang memang sudah kita pilih sebagai bagian dari sistem politik di negara kita ini. Tapi demokrasi kan bukan berarti tanpa ada batas dan tanpa ada aturan. Kebebasan berserikat, kemudian menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan itu memang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Tapi tentu saja ekspresi penyampaian pendapat tentu harus sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku di negara kita. Ketentuan hukum itu adalah bagian dari kita bermuamalah, bagian dari, kalau Muhammadiyah menyebutnya, bagian dari kita ini membangun sebuah perjanjian damai, perjanjian bersama seluruh bangsa, sehingga sejak awal misalnya Muhammadiyah menegaskan negara Pancasila ini sebagai Darul Ahad atau negara kesepakatan. Mari kesepakatan ini kita hormati, kita jaga bersama-sama, dan kemudian kita menatap masa depan dengan melakukan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan bangsa. Indonesia ini rumah kita bersama, dan kalau rumah kita ini adem, rumah kita ini tenang, tentu saja kita merasa tenang di negara kita yang tercinta. Oke, baik. Baik, Bapak-Bapak, kita harus jeda. Nanti kita lanjutkan sesaat lagi. Termasuk juga tadi menyambung statement dari Kang Maman. Saya mau tanya lebih jauh ke Pak Sugeng soal status aset FPI setelah organisasi ini dinyatakan terlarang oleh pemerintah. Tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Talk. Melanjutkan diskusi kita di segmen sebelumnya. Pak Sugeng, tadi sempat disampaikan sedikit diulas oleh Kang Maman mengenai status dari aset FPI. Nah, bagaimana status aset FPI ke depan? Karena mereka juga punya beberapa aset, termasuk juga yang di Megamendung dan mungkin di beberapa titik daerah, setelah organisasi ini dinyatakan terlarang oleh pemerintah. Baik. Jadi perlu saya sampaikan kembali bahwa keputusan bersama 6 lembaga ini hanya mengatur tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan. Karena ini menyangkut, tadi sudah di awal sudah kita diskusikan, ini menyangkut tentang ranah hukum administrasi. Nah, kalau nanti ditanyakan aset, itu sudah beda lagi. Jadi kalau misalnya ini kita bicara aset, kita sudah sama-sama tahu lah, ini sudah ramai di
pemberitaan bahwa yang di Megamendung ternyata ada katakanlah dengan PTPN. Itu sudah beda lagi. Ya, itu kan ranahnya sudah hukum perdata. Jadi di luar itu. Jadi keputusan bersama ini tidak ada kaitannya dengan aset-aset yang dimiliki oleh FPI, tapi berhubungan dengan simbol dan atribut FPI. Jadi ini harus kita bedakan. Jadi apakah aset FPI itu tetap bisa digunakan dan beroperasi? Oh ya, bisa. Selama tidak menggunakan simbol? Ya, asal tidak menggunakan simbol dan atribut FPI yang sekarang sudah dilarang sejak dibacakannya keputusan bersama dan ditandatanganinya itu. Jadi tidak masalah. Jadi, bahwa organisasi ini yang dilarang, kegiatan simbol-simbolnya juga dilarang, tapi asetnya ini kan takutnya ada yang menggoreng lebih jauh, akan disita dan lain-lain. Berarti mereka tetap bisa menggunakan fasilitas itu. Ya, betul. Tapi ya itu tadi perlu saya garis bawahi kembali. Yang terkait dengan yang di Megamendung ada persoalan dengan PT itu beda lagi persoalannya. Oke, jadi, untuk catatan itu yang ranah Megamendung. hukum perdata. Ya, baik. Itu ranah di hukum perdata. Baik. Nah, pada para narasumber kita lihat bahwa ada deklarasi, ada upaya untuk mempertahankan, bisa kita katakan organisasi lama dengan nama yang baru. Karena FPI, Front Pembela Islam, mendeklarasikan Front Persatuan Islam. Apa tanggapan Bapak-Bapak semua dan apa yang bisa disampaikan kepada simpatisan dan juga loyalis FPI lebih jauh? Karena ini kan berarti ada bentuk baru lagi dari FPI. Mungkin saya akan tanya ke Pak Abdul Muti dulu. Ya, kalau nama baru ya seharusnya karakter dan identitasnya juga harus baru. Jangan sampai hanya namanya baru tetapi isinya masih sama, perilakunya masih sama. Karena itu bagian dari hak untuk berserikat dan berkumpul. Dan menurut saya ya kalau memang sesuai dengan aturan dan semangatnya adalah untuk persatuan dan kemudian tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku di negara kita, itu adalah hak dari warga negara. Siapapun saya kira bisa melakukan itu. Dan oleh karena itu ya kalau saya menyampaikannya singkat saja, kalau memang nama baru maka tentu saja harus dengan identitas yang baru, dengan cara-cara yang baru. Baik. Jadi silahkan namanya baru, kemudian juga mungkin semangatnya baru demi menjaga kesatuan dan menghadapi nanti tantangan ke depan ya di 2021. Ya. Baik, kalau Kang Maman, tanggapan Anda gimana Kang Maman? Ya sama ya, bahwa nama baru harus membawa spirit baru. Tapi saya ingin menekankan soal bahwa pemerintah, aparat, dan juga kita masyarakat harus adil juga kepada FPI. Pertama soal aset. Aset harus diselamatkan. Tidak boleh ada perampasan, tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada kriminalisasi, bullying, atau stigma apapun. Karena sekali lagi ini adalah upaya pemerintah untuk menjadikan FPI yang kemarin melakukan hate speech, hasutan dan sebagainya kembali punya spirit baru kepada dakwah yang amar ma'ruf nahi mungkar itu betul-betul sesuai dengan jalur Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pun tentu mendukung upaya-upaya mempertahankan giroh keislaman. Tetapi tentu gerakan literasi, muqabalah juga berdiskusi dengan kelompok-kelompok yang lain itu menjadi sangat penting juga. Karena kebanyakan dakwah-dakwah yang melenceng dari manhaj Islam adalah karena kurang baca dan kurang piknik. Sehingga waktu saya bicara di satu tempat di Jawa Barat, mereka membandingkan misalnya dengan Malaysia dan sebagainya bahwa itu lebih baik. Saya katakan baik-baik mana? Saya datang ke Brunei, ke Malaysia, itu hanya kan mereka dakwah aja kita harus pakai izin, harus pakai dan sebagainya. Di Indonesia kebebasan itu muncul dan tapi tetap ketertiban, keadaban publik harus dijaga. Nah termasuk tentu NU, Muhammadiyah, dan saya sebagai Dewan Suro PKB juga ingin bekerja sama karena mereka punya tim-tim khusus soal bencana, mereka punya tim khusus untuk keliling mengadakan maulid, haul dan lain sebagainya. Tetap kemanusiaan itu tetap dijaga. Jadi saya tidak ingin ada hantu kayak dulu ketika ada satu organisasi partai dilarang, tiba-tiba aset mereka dirampas, diambil termasuk oleh aparat. Tetap adil. Jangan melakukan diskriminasi, kriminalisasi pada siapapun, termasuk kepada ex-FPI. Bagaimana dengan ada organisasi lain yang menampung ex-anggota FPI? Ada juga yang sempat mengatakan bahwa ini Hendro Priyono mengatakan organisasi tersebut bisa dikenakan sanksi yang sama. Bagaimana tanggapan Anda?
Nah, menurut saya jangan membatasi orang dalam berpendapat berserikat. Selama dia, istilah Kiai Mukti tadi itu, punya spirit baru, spirit yang merangkum terhadap trilogi persaudaraan kita. Ukhuwah Islamiyahnya kita jaga, ukhuwah watoniyahnya karena kita sebangsa Indonesia, dan ukhuwah insaniyah atau basyariah bahwa kita sesama manusia. Maka kalau kita mengukuhkan itu, maka menurut saya itu tidak perlu, kecuali sekali lagi kalau ada yang menjadikan FPI itu sebagai komoditas. Makanya ini adalah kesempatan. Saya melihat ada orang yang nggak ngerti FPI, nggak ngerti ngaji, tiba-tiba dia melakukan pemalakan, perampasan, memakai baju FPI. Padahal belum tentu FPI itu terdaftar. Tetapi karena mereka melihat FPI dengan gagah berani di ruang publik melakukan pengecaman, mereka pakai baju itu. Nah, ini akan terselamatkan dengan pembubaran ini, sehingga FPI baru nanti, apapun singkatannya, adalah betul-betul yang menyebarkan Islam dengan cara mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, memberikan argumen tentang nilai Islam yang benar, baik dan juga indah. Saya kira wacana preemptif yang ditawarkan Pak Hendro itu tidak menyelesaikan masalah. Betul, setuju Pak Mukti. Ini malah kontraproduktif ya Pak Abdul Muti. Betul. Jadi itu model-model preemptif itu sudah seharusnya kita tinggalkan. Ya. Jadi kalau menurut saya memang sebaiknya justru kita melakukan upaya-upaya dialog, upaya-upaya pembinaan, kata Pak Kiai Maman tadi ya harus banyak berinteraksi lah dengan berbagai kelompok, kemudian kita berikan sebuah pemahaman bersama bahwa Indonesia ini harus kita jaga bersama-sama, dan karena itu kalau mereka sudah punya nama baru, Persatuan Islam, ya namanya bersatu ya jangan kemudian eksklusif. Namanya bersatu ya harus bersama-sama dengan yang lain, saling bekerja sama. Gitu. Ya. Ini saya kira semangat baru ini perlu kita perhatikan dan kita lihat sebagai itikat untuk menjadi lebih baik. Dan sekali lagi jangan sampai dengan nama baru itu hanya ganti baju, tetapi perilaku yang sebelumnya menjadi sumber masalah itu masih. Istilah saya itu Mbak Api, ya. FPI itu harus punya normalitas baru, memiliki moralitas baru. Jadi normalitas baru dengan istilah apapun, tapi moralitasnya baru, lebih semangat, lebih friendly dan sebagainya. Baik, Pak Sugeng, terakhir, ini silakan apa rencana dari pemerintah sendiri kepada ex-FPI lebih jauh? Pembinaan apa yang akan bisa dilakukan? Yang pertama kan FPI sebagai organisasi sudah dinyatakan bubar. Nah, tadi disinggung bagaimana kalau ini berganti baju lah, kira-kira begitu. Apakah nanti front apa gitu ya. Ya. Nah, saya ingin menyampaikan satu hal yang jangan sampai ini menjadi salah tafsir yang ini juga berkembang di media sosial. Jadi seakan-akan pemerintah ini dihadapkan dengan organisasi keagamaan. Bukan itu masalahnya. Kebebasan berkumpul, berserikat, berpendapat dijamin oleh negara, dan itu dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar kita. Yang jadi persoalan adalah apabila kegiatan satu perkumpulan, satu organisasi ternyata mengganggu keamanan dan ketertiban, apalagi melakukan pelanggaran hukum, maka itu tugas pemerintah untuk melakukan tindakan, dan tindakan itu sudah dilakukan. Jadi kalau misalnya bajunya ganti, perilakunya berubah, tidak melakukan pelanggaran hukum misalnya ya, kami tentu kan pemerintah berharap seperti itu. Maka tentu pemerintah tidak akan melakukan tindakan seperti ini. Tapi kalau misalnya bajunya ganti, perilakunya sama, ya tentu pemerintah kalau dibina nggak bisa, tentu pemerintah mengambil langkah yang sama. Hukum yang bicara. Oke, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Sugeng Purnomo, Kang Maman, dan juga Pak Abdul Muti atas pembahasan kita yang luar biasa. Terima kasih banyak dan semoga bermanfaat bagi pemirsa kami di rumah. Dan pemirsa, terima kasih atas atensi Anda. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat tahun baru untuk para narasumber dan juga pemirsa. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.